Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan kedua, pengendalian proses. Nah, kemarin mungkin kita udah kenalan maksudnya pendahuluan tentang pengendalian proses dari awalnya teknik kimia ya. Teknik kimia dalam arti apa yang dipelajari, terus kaitannya dengan pengendalian proses. Yang berikutnya kita akan kenalan dengan variabel, unsur, dan juga aspek pengendalian proses. Nanti juga ada video tambahan terkait penjelasan pengendalian proses yang ada kaitannya dengan gambaran proses di teknik kimia. Oke. Nah, kalau penggunaan variabel sendiri di pengendalian proses itu nanti ada dua jenis ya, dua jenis variabel atau dua kelompok variabel. Yang pertama ada input variabel, di mana input variabel itu nanti ada yang berupa gangguan ataupun disturbances ya. Gangguan itu nanti yang biasanya harus ditanggulangi ya, entah nanti gangguan itu berupa suhu, tekanan, biasanya suhu dan tekanan ya nanti. Terus ada peubah ataupun yang dapat diatur ataupun disebut sebagai manipulated variable. Nah, output variable sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada variabel keluaran yang terukur ataupun measured variable dan variabel keluaran yang tak terukur. Nanti kita akan belajar apa itu variabel keluaran yang terukur dan juga variabel keluaran yang tak terukur. Jadi kalau kelompoknya itu nanti ada dua, ada input dan output ya secara general. Tapi detailnya untuk input sendiri ada variabel gangguan ataupun disturbances, ada peubah yang dapat diatur ataupun adjustable or manipulated variable. Untuk output sendiri ada variabel keluaran yang terukur dan variabel keluaran yang tak terukur. Nah, yang berikutnya, jadi ada tiga variabel utama di pengendalian proses yang memang harus kita pahami agar kita bisa menganalisis suatu sistem pengendalian yang ada di suatu proses. Yang pertama yaitu control variables ya, ataupun variabel proses yang terkendali dengan menentukan berdasarkan set point-nya. Jadi variabel ini terkontrol ataupun variabel yang dikontrol gitu ya, sehingga nilai dari variabel ini nanti tidak jauh dari set point ataupun titik di mana target kita ataupun kondisi operasi yang menjadi target ataupun titik yang kita tentukan nilainya, di mana kontrol variabel itu nanti nilainya pasti tidak jauh dari kondisi operasi yang kita tentukan gitu ya. Entah itu suhu, entah itu tekanan, entah itu nanti level, konsentrasi mungkin ya, sama berat ya. Nah, yang berikutnya ada manipulated variable atau variabel yang nilainya dapat disesuaikan untuk menjaga agar kontrol variabel tetap dekat dengan set point-nya. Nah, ini kaitannya dengan kontrol variabel ya, ataupun variabel terkontrol gitu ya. Si manipulated variable ini nanti yang akan membantu si proses gitu ya. Semisal kita mengukur suhu ya, dimana kondisi operasi yang kita inginkan itu di suhu 70. Tapi setelah diukur suhunya itu ternyata suhunya menjadi atau di 75 ataupun 72 lah ya, biar nggak terlalu jauh, di 72. Sehingga ada variabel yang memang harus kita manipulasi, entah itu nanti menambahkan laju pendinginnya ditambahkan atau suhu umpannya diturunkan gitu ya. Nah, si manipulated variable ini nanti yang akan membantu ataupun kita ubah nilainya agar nilai dari kontrol variabel itu nanti ya tetap berada di set point-nya ataupun tidak jauh dari set point-nya. Jadi masih ada di zona toleransi. Jadi kalau 72 gitu ya, suhu 72 kita pengen tetap di suhu 70, kita naikkan variabel, salah satu variabelnya yang mungkin dinaikkan diubah itu adalah laju dari pendingin. Semisal dia suhu reaktor ya. Jadi kita tambahkan laju pendinginnya agar suhu reaktor ini nanti turun ke nilai 70 ataupun ke suhu set point-nya.
Terus ada juga disebut sebagai disturbance variable ataupun variabel yang mempengaruhi variabel terkendali, tetapi variabel ini tidak dapat diubah. Biasanya berupa kondisi operasi, perubahan komposisi arus. Nah, ini disturbance variable itu variabel yang memang biasanya menjadi input di dalam sebuah sistem, gitu ya, dalam sebuah sistem di mana nilainya ini bisa kita sesuaikan, tapi terkadang input ini kan juga dipengaruhi oleh suhu suhu lingkungan gitu ya, suhu lingkungan. Sehingga biasanya kalau kita nyimpan bahan itu kan biasanya kita tentukan di suhu 30, tapi terkadang kalau di Indonesia itu kan tidak stabil ya suhunya, terkadang panas banget gitu ya di 33 mungkin, atau terkadang agak turun rendah di 28. Nah, itu nanti yang akan mengganggu mengganggu suhu yang di reaktor gitu ya. Sehingga eh, perlu kita sesuaikan nanti si kontrol variabel gitu ya, atau suhu reaktornya. Semisal inputan 30 gitu ya, harusnya 30 tapi tiba-tiba naik suhunya jadi 33, berarti kan suhu set point di kontrol variabel itu nanti akan naik, sehingga si manipulated nanti akan berperan agar suhu operasi ataupun suhu set pointnya tetap di suhu 70 gitu ya. Nah, ini adalah contoh sistem sederhana ya, contoh sistem sederhana di mana dari 3 jenis tadi, ada control variable, ada manipulated variable gitu ya, terus ada disturbance variable. Itu nanti kita awalkan dalam satu diagram sederhana ini, di mana F, T ya. Di mana F ini laju keluaran dari sistem ya, sistem di mana dia memiliki suhu. Nah, suhu ini nanti sangat tergantung oleh perubahan dari laju steamnya, tapi juga dapat diganggu oleh laju dari input ataupun FI di sini ya. Sehingga si F ini nanti akan menjadi kontrol variabel ataupun variabel terkontrol. FI nanti akan menjadi disturbance variable ataupun variabel yang mengganggu si set point-nya. Dan Fs ini nanti akan menjadi manipulated variable ataupun variabel yang nanti digunakan untuk memanipulasi suhu di dalam sistem agar keluarannya ataupun variabelnya itu nanti tidak jauh suhunya dari suhu set point gitu ya. Jadi inputan nanti sebagai disturbance variable, output nanti akan menjadi control variable. Nah, si laju steamnya itu nanti akan menjadi manipulated variable ya. Nah, karakterisasi suatu sistem. Jadi penting ya di dalam pengendalian proses kita tahu karakter dari suatu sistem. Nah, kenapa karakterisasi suatu sistem itu diperlukan? Karena sejumlah variabel dasar itu berkaitan dengan massa, energi, momentum. Sehingga kalau di ATK mungkin ya, ATK kimia dasar mungkin belajar ATK 1 2 itu mungkin belajar tentang neraca massa, neraca energi, neraca momentum gitu ya. Sehingga itu nanti akan menjadi chemical engineering tools ya. Teman-teman mungkin udah tahu semua CE tools ataupun chemical engineering tools itu ya. Ada 6 ya, neraca massa, neraca panas, kesetimbangan gitu ya, terus proses-proses kecepatan, ekonomi dan humanitas gitu ya, ataupun lingkungan. Nah, ini penting untuk kita ketahui untuk menyusun pengendalian yang tepat untuk suatu sistem. Yang pertama, kita harus tahu variabel dasar ya, terkait tentang massa, energi, dan juga momentum. Di mana massa, energi, dan momentum itu nanti yang nilainya akan menjelaskan keadaan suatu sistem yang kita tinjau gitu ya. Di mana variabel yang mensifati atau menunjukkan keadaan suatu sistem disebut sebagai variabel keadaan ataupun state variable ya. State variable itu seperti rho ya, terus viskositas dan sebagainya ya. Nah, ini dia unsur perancangan suatu sistem. Jadi kita udah kenalan tadi ya, control variable, manipulated variable, terus ada disturbance variable ya. Jadi di dalam sistem pengulangan proses itu nanti ada manipulated variable ya sebagai inputan,
Terus ada gangguan, disturbance itu nanti ada dua jenis, ada yang dapat diukur dan tidak dapat diukur, tergantung nanti asumsi yang akan kita gunakan dalam perancangan pengendalian proses. Terus ada keluaran, nanti ada keluaran yang terukur dan juga keluaran yang tak terukur gitu ya. Nah, unsur perancang suatu sistem pengendalian yang pertama yaitu kita menyatakan dulu tujuan pengendalian kita untuk apa. Untuk mengendalikan suhu kah, mengendalikan tekanan kah, rasio kah gitu kan, berat kah ataupun konsentrasi. Terus pilih alat ukurnya, alat ukur yang tepat apa gitu ya. Jadi untuk mengukur suhu ya pakai termometer, mengukur tekanan ya pakai pressure gauge semisal gitu ya. Atau alat mengukur tekanan yang lain. Kalau mengukur laju ya flow ya pakai flow meter gitu ya. Terus kalau mengukur level ya pakai level meter. Kalau gampang ya. Jadi kalau termo suhu ya termometer gitu ya. Kalau pressure mungkin pressure gauge ya biasa dipakai. Terus kalau flow ya pakai flow meter, level ya pakai level meter. Terus ada timbangan ya untuk mengukur berat ataupun mengontrol berat. Yang berikutnya yaitu kita pilih variabel yang dapat diatur. Nah, nanti manipulated variabelnya apa yang akan kita gunakan untuk mengatur si control variable itu nanti agar tetap sesuai di set point-nya. Kalau tadi di sistem sederhana kita yang ada FI, ada F dan juga ada Fs ya. Di situ laju pemanas ataupun Fs, laju steamnya itu nanti yang menjadi manipulated variable agar suhu keluaran ataupun kontrol variable si F tadi ya, tetap bisa sesuai dengan set point-nya ataupun suhu yang sudah kita tentukan. Terus kita pilih konfigurasi pengendaliannya. Yang berikutnya yaitu kita rancang pengendaliannya. Konfigurasi itu nanti ada feedback, ada feed forward segala macam. Nah, yang berikutnya yaitu model pengendalian proses secara matematis ya. Jadi di pengendalian proses nanti juga kita akan ngitung-ngitung neraca massa, terus ngitung persamaan terkait ya, terkait tentang bagaimana merubah neraca massa ini yang mungkin nanti ketemunya akan berupa diferensial, itu nanti kita ubah menjadi persamaan aljabar biasa yang mudah kita operasikan. Di mana model pengendalian proses itu nanti akan memerlukan persamaan kecepatan perpindahan momentum, massa dan energi ya. Jadi ilmu neraca massa, neraca panas kalian nanti kita akan aplikasikan lagi di pengendalian proses. Terus hubungan antara keseimbangan fase dan keseimbangan reaksi ya. Dan juga persamaan keadaan yang menunjukkan hubungan antar variabel intensif berkaitan dengan keadaan termodinamik suatu sistem ya. Jadi persamaan keadaan atau state equation ya. Jadi variabel yang sangat tergantung dari perubahan suhu seperti rho, viskositas, Cp dan sebagainya. Nah, ini dua jenis controller yang sering diaplikasikan ataupun digunakan di industri. Yang pertama ada feedback controller. Jadi feedback itu si data itu diambil setelah proses terjadi ya. Jadi semisal kita udah ngukur suhu itu di outputnya gitu ya, di outputnya, bagian outputnya kita ukur suhunya semisal 50, padahal set point kita di 45 gitu ya. Nah, si suhu 50 itu nanti akan mengirimkan pesannya ke belakang sehingga nanti tindakannya itu nanti kalau informasinya itu nanti akan diinformasikan ke belakang sehingga karena si proses ini berada di belakang alat ukur gitu ya, berada di belakang alat ukur. Gampangnya kalau feedback itu si proses berada di belakang alat ukur sehingga hasil dari alat ukur itu nanti akan mengirimkannya ke belakang gitu ya. Ke belakang bukan ke depan. Bedanya feedback dengan feed forward ya. Dimana feedback sendiri memiliki kelemahan. Yang pertama itu gangguan sudah menimpa sistem sehingga produk sudah bergeser dari set point. Ya, ini kelemahannya karena tindakan itu terjadi ataupun dilakukan setelah si proses ini berjalan ya. Sehingga efek pengendaliannya itu nanti agak lama karena harus muter satu proses dulu gitu ya. Baru nanti si pengendali itu nanti akan bekerja menyesuaikan lagi dengan set point gitu ya. Terus dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam looping tertutup.
Tidak stabilnya kenapa gitu ya? Karena si efek dari pengendalian itu akan terasa atau akan diaplikasikan setelah terjadi satu putaran proses gitu ya. Sehingga kalau semisal suhu keluaran dari proses ini terlalu tinggi ya, terlalu tinggi padahal sistemnya loop gitu ya. Ya, suhu yang terlalu tinggi itu nanti akan menyebabkan ataupun berdampak kepada proses-proses selanjutnya. Semisal proses selanjutnya alatnya tidak tahan panas ya, semisal ya, ada kemungkinan bahwa alat ini akan mengalami penurunan performa yang pertama, yang berikutnya yaitu shutdown gitu ya. Jadi berefek sehingga seluruh pabrik pasti akan mengalami shutdown ketika satu alat yang konsep operasinya loop ya, berputar terus continue terus ya, pasti ketika satu alat rusak ataupun down ya prosesnya harus down. Nah, keunggulannya modelnya sederhana ya, karena kita tidak memprediksi apa yang terjadi di depan sana karena si data diambil setelah proses gitu ya, dan juga tidak membutuhkan pengukuran dan identifikasi dari gangguan. Nah, yang berikutnya ada feed forward. Nah, feed forward ini si controller ataupun pengukur ya. Jadi si controller ini memberikan sebuah prediksi gitu ya, prediksi sehingga model yang digunakan itu rumit karena variabel yang di yang dipertimbangkan itu cukup banyak ya, cukup banyak agar proses yang ada di depannya itu bisa berjalan sesuai dengan set point yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, kelemahannya dari feed forward yaitu membutuhkan model yang rumit karena ini model-model prediksi ya, model-model prediksi karena si proses ada di depan gitu ya. Jadi kita harus prediksi apa sih yang akan terjadi gitu ya, apa yang akan terjadi di depan sana ya. Yang berikutnya itu membutuhkan pengukuran terhadap semua variabel-variabel yang mungkin menjadi gangguan dan tidak dapat mengantisipasi gangguan yang tidak terdeteksi. Ini kelemahannya. Keunggulannya bekerja sebelum gangguan mempengaruhi proses. Ini enaknya aman untuk sistem yang closed loop dan bagus untuk sistem yang memiliki time constant yang besar. Ini hierarki pengendalian. Jadi tahap-tahapan pengendalian. Yang pertama level satunya yaitu measurement ataupun pengukuran. Yang kedua nanti kita mempertimbangkan safety dari lingkungan dan juga proteksi untuk si alat sendiri. Yang ketiga nanti ada controller ya, pengontrolan secara reguler. Yang berikutnya yaitu multivariable dan constraint control. Jadi ada kontrol secara reguler ya, dan juga ada kontrol terhadap multivariable dan juga pembatas. Yang berikutnya yaitu real time optimisasi. Nah, ini penting ya, real time optimisasi kaitannya dengan lagi-lagi ke kondisi operasi ataupun set point. Jadi kita optimasi terus agar si prosesnya tetap berada di set pointnya. Kalau semisal ada penyimpangan, nah harus kita cari tahu kekurangannya ataupun kesalahannya ada di mana. Ada di alat ukurnya, ada di performa alatnya, atau ada di sistem kontrolnya gitu ya. Jadi banyak hal. Terus yang berikutnya yaitu planning dan juga scheduling. Jadi perencanaan dan penjadwalan yang baik. Nah, ini aspek perancangan ya. Jadi kalau di pengendalian proses itu yang prosesnya continue ataupun closed loop ya modelnya gitu ya. Antara proses satu dan proses lain itu saling terkait ya. Dimana langkah awal dalam aspek perancangan itu langkah awal yang harus dilakukan dalam pengendalian proses adalah pengenalan proses ya. Jadi udah di awal ya. Dan juga suatu proses lalu berinteraksi dengan lingkungan atau proses lain baik mempengaruhi output maupun dipengaruhi oleh si inputnya. Nah, ini ada contoh soal ya. Jadi semisal ada tangki pemanas. Jadi contoh di awal tadi sederhana tadi kita ambil ya. Jadi ada tangki pemanas ya, di mana kita diminta untuk menghitung massa total cairan di dalam tangki dan energi total
bahan di dalam tangki, di mana ada disturbance variabelnya Fi dengan suhu Ti, dan ada Fs ya, laju steam ya, ada steam yang digunakan untuk memanas ya, ada laju keluaran yang disimbolkan sebagai variabel F ya. Nah, ini penjelasannya nanti akan saya tambahkan di di video berikutnya. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.